Selamat siang untuk kita semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Melkir VIV. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi dengan topik transformasi paradigma pendidikan di Indonesia menurut konsep John Locke. Ya, John Locke berbicara bahwa manusia sebagai lembaran kosong yang dibentuk oleh pengalaman yang akan menawarkan inspirasi untuk mengubah pendidikan modern Indonesia. Tahu sering dikenal bahwa konsep John Locke ini ya sama dengan tabula rasa. Yang kita lihat yang pertama tentang tantangan pendidikan Indonesia saat ini. Mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi momok yang kalah jauh dibandingkan negara barat. Pendidikan sering dijadikan sebagai sarana politisasi oleh pejabat yang berwenang dan menciptakan berbagai masalah sistemik. Nah, kita lihat bahwa paradigma lama pendidikan bahwa pendidikan itu berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Menekankan pada proses pembelajaran metode hafalan, bukan menekankan pada pemikiran yang rasional. Ini menyebabkan ketergantungan siswa pada guru, di mana siswa bukan difasilitasi untuk mengembangkan kemandirian belajar, untuk berpikir kritis, akan tetapi setiap proses pembelajaran siswa selalu bergantung pada guru, karena guru menjadi sumber utama dalam pembelajaran ini. Ini yang menjadi tantangan pendidikan kita saat ini. Konsep tabula rasa John Locke bahwa pengetahuan itu berawal dari pengalaman. John Locke merupakan seorang filsuf Inggris menjelaskan bahwa manusia lahir itu sebagai tabula rasa, lembaran kosong, tidak punya apa-apa. Ya. Pengetahuan tidak dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk melalui pengalaman hidup. Konsep ini menekankan bahwa tugas pendidik bukan mentransfer pengetahuan, tetapi membangun pengalaman belajar yang kaya, aktif, dan reflektif untuk mengembangkan pengetahuan siswa. Sekarang kita di Indonesia sedang menjalankan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana paradigma baru yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar ini? Ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar mengusung paradigma pendidikan yang berpusat pada siswa atau student-centered learning, di mana dalam konsep pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Kalau kita melihat perbandingan antara paradigma lama dan paradigma baru, ya, dalam konteks pendidikan di Indonesia, bahwa dalam paradigma lama siswa sebagai objek pasif yang menerima pengetahuan, akan tetapi dalam paradigma baru siswa sebagai subjek yang aktif membangun pengetahuan itu seperti apa. Hasilnya, ya, pikiran berkembang sesuai minat dan bakat individu. Di mana kita lihat ya, soal kemampuan berpikir kritis, kemandirian dalam belajar, ya, pengembangan potensi siswa, minat dan bakat, ya, akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip yang pertama dalam konteks belajar dari pengalaman langsung, pembelajaran berbasis pengalaman. Kita mengambil contoh dalam pembelajaran sains, peserta didik tidak seharusnya menghafal rumus, akan tetapi mengalami secara langsung melalui eksperimen dan praktik nyata. Ya. Nah, pendekatan-pendekatan yang sering digunakan ataupun model-model pembelajaran yang sering digunakan seperti project based learning, problem based learning, contextual teaching and learning, dan juga cooperative learning. Prinsip yang kedua, pendidik sebagai fasilitator. Guru bukan lagi sebagai sumber belajar utama, akan tetapi sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk belajar dengan pemikiran rasional dalam lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, di mana dalam prinsip yang kedua ini, maka seorang guru, seorang pendidik, ya, harus menyiapkan beberapa tahapan ataupun pendukung-pendukung lainnya seperti, ya, sumber belajar yang bervariasi, menyediakan berbagai sumber belajar untuk siswa dalam melaksanakan eksplorasi. Yang kedua, ya, membuat satu pertanyaan terbuka sehingga mampu membawa wawasan berpikir kritis melalui pertanyaan yang menantang. Kemudian menilai proses
bukan menilai akhirnya. Ya, dalam hal ini seluruh rangkaian proses siswa dari awal sampai akhir ya lebih baik eh, dilakukan penilaian ya, bukan hanya menilai hasil akhirnya saja. Prinsip yang ketiga, bahwa seorang pendidik harus menghargai setiap perbedaan individu. Mengapa? Karena semua anak dilahirkan berbeda. Nah, karena dilahirkan berbeda, maka kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak itu juga berbeda-beda. Ya, karena setiap siswa memiliki tingkat kemampuan yang unik. Yang kedua, ya, gaya belajar setiap siswa itu berbeda. Ada yang visual, ada yang auditory, ataupun yang kinestetik. Yang ketiga, minat setiap peserta didik itu juga beragam. Ya, dan juga kesiapan belajar, tingkat kesiapan belajar juga bervariasi. Nah, ini yang kita lihat dalam konteks kurikulum mereka belajar sekarang, di mana dalam KM ya menerapkan diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi keunikan setiap peserta didik, sehingga memastikan setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Prinsip yang keempat, membentuk karakter melalui pembiasaan. Pendidikan karakter holistik, John Locke menekankan bahwa karakter anak dibentuk bukan hanya oleh ajaran verbal, akan tetapi juga pengalaman moral dan etika setiap hari. Yang pertama, kita lihat pengalaman moral. Memberikan pengalaman moral dan sosial dalam keseharian. Yang kedua, melakukan refleksi etis, memahami refleksi etis setelah setiap pembelajaran. Yang ketiga, membangun budaya positif. Membangun budaya positif yang membudaya di lingkungan sekolah. Ya. Prinsip yang kelima, refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Pendidik dan peserta didik harus mampu melakukan refleksi dan evaluasi untuk meninjau, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap pengalaman belajar yang sudah mereka pelajari bersama-sama. Ya, yang pertama meninjau, melihat kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, menafsirkan, memahami makna dari pengalaman belajar yang mereka dapatkan. Yang ketiga, membangun kesadaran diri untuk perbaikan. Dan yang keempat, mengidentifikasi kelemahan yang dialami selama proses pembelajaran yang dijadikan sebagai bahan untuk dilakukan evaluasi dan refleksi. Nah, kita lihat transformasi pendidikan di Indonesia. Konsep tabula rasa John Locke memberikan fondasi filosofis yang kuat untuk kurikulum merdeka belajar, mengubah paradigma pendidikan Indonesia menuju pembelajaran yang bermakna. Nah, tentu ya pendekatan pembelajaran yang digunakan itu yang pertama berbasis pengalaman, pengetahuan dibangun dari pengalaman nyata. Yang kedua, pembelajaran itu berpusat pada siswa karena siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, ya menghargai keunikan atau perbedaan, diferensiasi sesuai kebutuhan individual siswa. Dan keempat, pembentukan karakter, ya, yaitu pendidikan holistik, moral dan intelektual.